Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rismunadia Kyuning Hamid, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STI Alan Makassar, kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi keuangan negara dan keuangan daerah terkait dengan pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Sebelum kita ulas lebih lengkap mengenai pengeluaran pemerintah, yang pertama, kita perlu tahu apa itu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menentukan besaran pengeluaran pemerintah setiap tahun yang disebut APBN atau Anggaran Pembangunan Belanja Negara untuk Regional, dan APBD, Anggaran Pembangunan Belanja Daerah untuk daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan hal yang terkait lainnya. Setelah menguraikan apa itu pengeluaran pemerintah, tentu kita juga perlu mengetahui apa pentingnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk sebuah negara dan daerah, dikarenakan pengeluaran pemerintah sangat baik untuk pengendalian ekonomi yang baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi agar terhindar dari inflasi, dan sumber daya baik manusia maupun alam seimbang. Yang perlu kita ketahui, pengeluaran pemerintah juga memiliki jenis-jenis. Jenis yang pertama, belanja pegawai, yang merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, contohnya pembayaran gaji PNS, TNI Polri, Askes, dan lain-lain. Yang kedua, belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan, seperti keperluan kantor, pemeliharaan gedung, dan rumah dinas. Yang ketiga, belanja modal, yang mana belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Contohnya, pengadaan peralatan mesin dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, belanja bunga utang, yang merupakan pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan diperkirakan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Contohnya bunga utang luar negeri, bunga utang proyek, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon obligasi negara, dan lain-lain. Yang kelima, belanja subsidi, yang merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, contohnya dalam kategori energi seperti BBM naik dan listrik. Kategori non-energi seperti barang yang harga jualnya diturunkan agar dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang keenam, belanja hibah, yang merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN atau BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Contohnya, belanja hibah seperti pinjaman atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah dan tidak perlu dibayar kembali.
Ketujuh, ada belanja bantuan sosial, yang merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Contohnya pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, ada belanja lain-lain yang merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya, belanja lain-lain tanggap darurat, pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tergantung dari kondisi negara. Yang terakhir, ada transfer ke daerah, yang merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah seperti yang pertama, transfer dana bagi hasil yang merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, transfer dana alokasi khusus yang merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional. Yang ketiga, transfer dana alokasi umum yang merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah. Yang keempat, transfer dana penyesuaian yang merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Yang kelima, transfer otonomi khusus yang merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, kebijakan subsidi. Mengenai kebijakan subsidi, perlu kita ketahui kebijakan subsidi dimulai dari kata subsidi, yang berarti bentuk bantuan yang dibayarkan atau diserahkan dari pihak pemerintah kepada yayasan, sektor ekonomi, kelompok, dan masyarakat. Nah, kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk merencanakan pemberian bantuan dari pihak pemerintah kepada organisasi tertentu, seperti yayasan, dan bisa juga untuk rumah tangga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat atau lebih meringankan beban ekonomi. Adapun tujuan dari kebijakan subsidi yaitu meringankan dan menyejahterakan ekonomi rakyat dengan cara mengurangi harga barang agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang sangat membutuhkan dan juga untuk mencegah kebangkrutan bagi sektor usaha seperti di bidang pertanian dan perdagangan. Adapun contoh dari kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah di Indonesia seperti subsidi energi, meliputi subsidi listrik, BBM, dan lain-lain. Selain itu, ada juga subsidi bangunan, subsidi biaya pendidikan, meliputi keringanan biaya UKT atau SPP dalam perguruan tinggi. Nah, setelah pemaparan dari materi yang terkait pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi, dapat saya simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah itu memang sangat penting untuk sebuah negara dalam pengendalian ekonomi, dan kebijakan subsidi juga sangat penting bagi suatu negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.